Oke, tes tes. Selamat sore teman-teman. Hai, selamat sore semua. Udah ada Arfan sama Gibran ya? Miss. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik, Miss. Baik, Alhamdulillah. Arfan gimana Arfan? Baik. Oke, nah ini Gibran baru di jalan ya? Ya, Miss. Baru di jalan, tapi nggak apa-apa ini bisa buat join. Bisa, Miss. Bisa, ini baru OTW ke rumah pulang sekolah ya? Bukan, Miss. Oh bukan, tapi baru di jalan ya? Ya, Miss. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada kendala, Gibran langsung sampaikan nggak apa-apa ya. Nanti kalau Ya, misalkan perlu Miss. ngapain dulu. Oke, ini sambil kita tunggu Elio sama Abu ya. Elio sih katanya bisa bergabung teman-teman, cuman baru proses kayaknya. Kalau Abu kurang tahu ya, sepertinya belum ada kabar nih. Untuk Abu belum bisa dihubungin soalnya. Gitu ya. Nah, untuk kita kan nggak ketemu ya, teman-teman ya, nggak ketemu 2 minggu nih. Nah, kegiatannya teman-teman ngapain aja selama liburan nih? Kita nggak ketemu 2 minggu. Terus untuk Gibran kemarin terakhir kan nggak masuk ya di pertemuan kelima. Itu sudah dapat kelas pengganti atau belum? Belum, Miss. Belum dapat, Belum. Miss. Oh, belum. Oke, soalnya kemarin untuk Abu sudah dapat. Berarti Gibran belum ya? Belum, Miss. Oke, oke, nggak apa-apa nanti coba Miss follow up lagi ya. Kirain Miss barengan sama Abu kemarin, soalnya Abu dapat tawaran kelas pengganti. Tapi nggak apa-apa, nanti coba dulu lagi ya, Miss bantu untuk follow up lagi. Gitu ya. Baik, Miss. Oke, nah teman-teman, sebelum kita masuk, kita tunggu aja dulu untuk Elio ya. Karena sepertinya nanti nih, hari ini kita berempat aja nih, karena Abunya nggak bisa dihubungin WA-nya. Jadi kemungkinan Elio aja, nanti kita tunggu Elio dulu, baru kita mulai kelasnya. Gitu ya. Hari ini kita masuk ke ini, modul baru teman-teman. Nah, Elio udah bergabung nih. Oke, halo selamat sore Elio. Selamat. Hai. Oke, akhirnya kita bertemu kembali Elio. Setelah 2 minggu kita libur nih. Oke, untuk Arfan dan juga Gibran, kalau misalkan memungkinkan untuk on cam, silakan on cam ya. Kalau Gibran baru nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah on cam dulu aja. Gitu. Kalau Arfan di rumah bisa, silakan on cam. Nah, gitu dong. Kita udah lama nggak ketemu nih 2 minggu, teman-teman libur sekolahnya ya, libur akhir tahun. Nah, kemarin teman-teman ngapain aja kegiatannya? Ada pergi keluar kota? Tidak. Enggak, di rumah aja selama 2 minggu. Iya, nggak ada kegiatan lain. Untuk les-lesnya libur juga atau enggak? Selain Algonova ada yang les lain? Enggak, Algonova Ada, aja. Miss. Gibran ada. Gibran masuk nggak lesnya selama libur kemarin? Masuk, Miss. Kemarin-kemarin, Miss. Masuk. Jadi yang libur Algonuvanya aja ya. Kemarin kita karena kepasan tuh teman-teman, kepasan waktunya bertepatan sama Natal sama pas tanggal 1 atau 31 ya. Kemarin tuh Kamis tuh. Satu. Jadi pas tahun barunya. Makanya kita ke skip 2 minggu tuh. Kita libur 2 minggu. Nah, untuk materi terakhir tuh, kita kan di ini ya, di materi proyek akhir kan ada di proyek kartu nama. Nah, itu teman-teman udah selesai semua atau belum? Kalau Gibran kan belum ya. Gibran udah belum masuk soalnya. Kalau Elio sama Arfan udah selesai? Belum. Masih Soalnya ada. masih ada yang agak susah. Kenapa? Masih ada yang agak susah. Oh, tapi untuk yang terakhir ditunjukkan Kamis itu udah lumayan jadi kan untuk proyeknya kan ya? Udah lumayan kan ya, Miss lupa soalnya. Nanti Miss cek lagi deh kalau enggak ya untuk proyek akhirnya. Nah, nanti kalau untuk Gibran sama Abu sebenarnya itu nanti menyesuaikan aja ya teman-teman. Kalau untuk Abu kemarin tuh sebenarnya udah ikut kelas pengganti. Nah, itu harusnya proyeknya juga udah selesai sih ya. Nah, apa kita langsung move aja teman-teman. Untuk hari ini tuh kita nanti masuk ke modul baru. Jadi teman-teman bakal belajar di modul baru. Bakal ada blok-blok kode baru yang dipelajarin. Bakal ada tema-tema baru juga yang teman-teman pelajarin. Kalau kemarin kan
kita di modul satu itu baru berkenalan pakai Scratch, baru berkenalan pakai blok-blok kode dasar, kan? Baru sprite-nya tuh masih diem aja, belum bergerak, gitu kan? Nah, untuk di modul 2 teman-teman, modul 2 nanti kita udah masuk gimana caranya kita seakan-akan sprite-nya bergerak seperti animasi, lalu nanti di project akhirnya juga ada di pertemuan ke-10. 10 11 itu project akhir juga. Nah, itu nanti pastinya lebih kompleks dibandingkan proyek akhir di modul satu kita. Kalau di modul satu kita kemarin kan ya udah gitu aja ya, proyek kartu nama ada katakan, ada gini-gini, tapi sprite-nya kan diem aja. Nah, nanti kalau di modul 2 nanti kita bikin animasi, guys. Seperti kalau kartun kan juga kayak gitu kan. Kartun kan dia ada efek gerakannya, mungkin ada suaranya, atau ada apa. Nah, nanti kita buat seperti itu. Gitu ya. Oke? Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 6 teman-teman. Di nanti ada materi koordinat. Jadi nanti kita belajar koordinat. Sebelumnya, teman-teman di sekolah nih, matematikanya atau mata pelajaran lainnya udah pernah ada belajar koordinat atau belum? Arfan belum, Elia juga Sudah, belum. Miss. Gibran udah ya? Sudah, Miss. Oke, berarti Gibran sedikit tahu tentang koordinat ya. Tapi untuk teman-teman yang lain, kalau belum belajar nggak apa-apa. Miss akan jelaskan dari basicnya banget. Nanti kita cari tahu dulu koordinat seperti apa dan fungsinya di Scratch itu apa. Kenapa kita perlu pakai koordinat di Scratch? Nah, nanti kita coba ya. Kita coba pelajarin satu persatu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya teman-teman ya. Karena berhubung waktunya juga udah lebih nih, 16:08. Seperti biasa kita sebelum kelas kita berdoa dulu ya. Oke? Oke, teman-teman sebelum kita mulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, cukup? Sudah? Oke guys, kalau gitu Miss langsung mulai aja ya untuk materi kita hari ini. Nah, bentar, kita pelan-pelan aja, kita santai aja, nggak apa, nggak usah terburu-buru. Yang penting teman-teman dari basicnya dulu paham apa itu koordinat, apa cara baca koordinat seperti apa. Nanti kita bakal pelajarin satu-satu ya. Miss akan jelaskan dulu teman-teman di modul 2 karena tadi tadi Miss bilangnya kita masuk di modul baru teman-teman. Nah, modul baru kedua itu adalah modul ruang. Kalau ruang tuh gimana? Ruang kan berarti kita cari tahu bagaimana sprite tuh ditempatkan ya, ditempatkan apakah dia di titik satu, titik dua, titik mana nanti. Kan biasanya teman-teman taruh tuh sprite-nya di sini. Nah, biar dia spesifik titiknya di mana. Nah, nanti kita belajar itu koordinat ya. Jadi kita misalkan kan kotak gini ya. Nah, teman-teman mau kasih di mana sprite-nya mau di sini. Nah, berarti nanti di sini ada titiknya, titik letak sprite-nya berada. Nah, nanti kita baca, kita cari tahu caranya gimana menempatkan sprite-nya di situ. Nah, nanti teman-teman di modul 2 kita ada 6 pertemuan. Nih, dari listen 6 hingga listen 11. Nah, ada bedanya di sini teman-teman. Kalau kemarin kan kita Projectnya cuma satu pertemuan ya. Project kartu nama cuma satu pertemuan ngerjainnya. Nah, kalau di modul ruang, nanti kita dua kali pertemuan. Jadi di lisan 10 sama lisan 11 nih. Jadi dua kali pertemuan itu untuk mengerjakan project. Proyek akhir atau proyek animasi bagian satu sama bagian 2. Jadi teman-teman dikasih kesempatan buat projectnya semaksimal mungkin, sekreatifnya teman-teman. Nanti dikasih dua pertemuan. Dari pertemuan kedua baru presentasi. Jadi pertemuan pertama teman-teman kalau mau konsep dulu, mau membuat ceritanya seperti apa, boleh silahkan. Nanti teman-teman sesuaikan aja. Nah, kalau untuk materinya, nih, lihat di sini. Ada koordinat, ada menunjuk ke arah yang berbeda, ada putaran dan juga derajat, lalu ada pesan-pesan. Nah, di sini basic, materi-materi basic yang teman-teman mulai nih, menggunakan logika matematikanya juga. Nah, di koordinat ini juga sebenarnya materi matematika ya, kalau di sekolah mungkin. Teman-teman dapat materinya tuh di materi pelajaran matematika mungkin. Nah, kalau nanti Miss bungkus materinya ke apa ya penyampaiannya yang lebih mudah jadi teman-teman nggak terlalu pusing nggak terlalu bingung gitu ya jadi kita coba intinya aja gimana cara kita membaca koordinat untuk menempatkan spread di Scratch gitu ya jadi kita belajar koordinat dulu untuk hari ini gitu Miss masuk dulu teman-teman di materinya
Nih, ada di modul 2 pembelajaran ke-1, koordinat. Nah, tadi kalau yang sudah belajar koordinat, Gibran ya. Gibran sudah belajar koordinat. Nah, koordinat itu sendiri tuh apa sih teman-teman? Tadi Miss udah sempat singgung sedikit bahwasanya kita cari titik atau posisi di mana sprite itu berada atau ditempatkan. Nah, kalau dalam kehidupan nyata teman-teman, ada yang sudah pernah naik pesawat belum? Elio, Arfan, sama Gibran. Sudah pernah naik pesawat? Sudah. Sudah? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, gini teman-teman. Kalau oke, nah kalau di pesawat nih, kita naik pesawat. Nah, lalu kita kan ada satu tujuan nih. Misalkan Elio mau dari Papua ya. Misalkan nih peta Indonesia teman-teman. Nih, ini ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Maaf ya kalau jelek ya. Bis nggak bisa gambar. Lalu ini ada Jawa, ada Bali dan sekitarnya. Lalu ada Papua di sini. Misalkan gini ya. Nah, misalkan Elio nih dari Papua naik pesawat kan ya. Misalkan dari Jayapura atau dari mana. Nah, misalkan itu mau naik pesawat ke Jakarta. Nah, Jakarta di mana? Jakarta di sini kan, di titik sini Jakarta. Nah, Elio naik pesawat tuh. Gimana caranya kok bisa pesawat tahu titik dari Bandara Soekarno-Hatta misalkan di sini? Pas di sini nih, di titik sini, kok dia bisa tahu sih titiknya pas di situ? Padahal kan kalau dari atas kan pulaunya kelihatan sama aja ya, misalkan gitu. Kayak titiknya, lah gimana bisa tahu? Nah, itu pesawat juga menggunakan atau menerapkan ya, misalkan di maps-nya atau di radarnya itu menggunakan ini koordinat. Nah, maksud dari koordinat itu sendiri apa nih? Jadi dia menggunakan titik, teman-teman. Misalkan ya, titik dari Bandara Soekarno-Hatta terletak di sumbu X sekian dan juga sumbu Y sekian. Nah, pas nanti titiknya di sini ini adalah titik pertemuan dari sumbu X sama sumbu Y itu adalah Bandara Soekarno-Hatta misalkan. Nah, itu terbaca di maps teman-teman, terbaca di radar. Makanya dia tahu nih, misalkan dia dari atas gini ya, dari udara, dia tahu oh posisi Bandara Soekarno-Hatta terletaknya di sini, titiknya di situ. Gitu ya. Jadi dia menggunakan koordinat, teman-teman. Nah, contoh lagi, misalkan Gibran ya. Misalkan Gibran mau dari mana ya? Dari Jawa gitu ya. Dari Jogja misalkan. Dari Jogja mau ke Kalimantan nih. Kalimantan di titik sini. Kalimantan misalkan ujung banget gitu ya. Di sebuah bandara terkecil gitu. Nah, bandara yang kurang tidak terkenal banget gitu. Nah, gimana? Pesawat juga bisa tahu. Sama, dia juga menggunakan koordinat ya teman-teman ya. Dia menggunakan titik koordinat misalkan bujur berapa, lintang berapa. Nah, itu beda ya pengertiannya, tapi kita coba pakai yang simple aja. Jadi dari sumbu X berapa, sumbu Y berapa. Nah, titik pertemuannya di sini nih. Oh, bandaranya terletak di situ. Gitu ya. Jadi dia menggunakan titik koordinat. Itu untuk contoh pesawat misalkan. Nah, untuk contoh yang lebih simpel lagi teman-teman, pernah order GoFood atau Shopee Food gitu? Pernah? Nah, Nah ya sama ya. Nah itu juga sama. Misalkan ya, kok bisa sih Mas atau driver dari Shopee Foodnya bisa tahu rumahnya Arfan pas banget di sini. Misalkan rumah Arfan di sini, rumahnya Elio di sini, rumahnya Gibran di sini. Nah, kan dia beda-beda ya, gangnya, lalu jalannya juga beda-beda. Nah, kok dia bisa nge-track tuh pas banget kalau rumahnya Arfan di sini gitu. Sama di Google Maps kan dia juga menerapkan apa yang namanya koordinat. Jadi rumahnya Arfan nih di Google Maps itu udah ada titiknya. Koordinat koordinat titik rumahnya Arfan tuh berapa? Jadi ada titik yang menandai bahwasanya rumahnya Arfan tuh di sini. Tuh ya, ada sumbu X sama sumbu Y misalkan. Nah, titik potongnya di sini nih. Nah, makanya rumahnya Arfan tuh pas di situ. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, koordinat itu adalah suatu titik yang menjadi tanda atau menjadi tempat misalkan nanti sprite yang kita gunakan di jendela atau di scratch gitu. Untuk contohnya dulu, teman-teman paham nggak apa itu koordinat? Paham? Elia sudah paham? Untuk Arfan sama Gibran paham? paham. Paham, oke. Nah, seperti yang Miss bilang tadi teman-teman, nanti di koordinat kita ada menggunakan dua garis. Nah, nanti garis itu juga nama lainnya sumbu ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti baca sumbu, sumbu adalah garis sama aja.
gitu ya. Jadi nggak ada bedanya sumbu sama garis. Nah, Miss akan jelaskan dulu teman-teman. Tadi sebenarnya Miss udah singgung nih. Di modul 2 perbedaannya akan apa? Pertama, di modul 2 ruang nanti kita akan membuat animasi sprite. Jadi sprite-nya beranimasi. Dia bisa seakan-akan gerak, dia meluncur, dia terbang, dia melompat gitu-gitu. Nanti kita akan coba animasikan dari sprite itu sendiri. Lalu nanti proyek dengan banyak level. Maksudnya apa? Nanti di tasknya atau di tugas-tugas yang di Algonova nanti ada beberapa step teman-teman. Jadi step untuk latihan dulu, baru step kita terapkan di Scratch-nya, baru nanti kita coba untuk ini periksa lagi pemahaman teman-teman tentang materinya gitu. Sama yang terakhir nanti kartun lengkap. Maksudnya apa? Ini untuk projectnya teman-teman. Project yang Emi sampaikan tadi. Jadi ada animasi seakan-akan kita seorang sutradara misalkan ya. Teman-teman buat alur ceritanya, teman-teman tentukan aktornya siapa aja, ceritanya bagaimana. Nah, nanti kita buat seakan-akan kayak kartun kartun singkat gitu ya. Jadi teman-teman nanti proyeknya membuat kartun singkat itu. Nah, untuk hari ini dulu di pertemuan ke-6 ya, kita belajar apa? Tadi kita ada bahas ya koordinat. Nah, nanti nih teman-teman yang Miss bilang tadi, kalau teman-teman baca sumbu, sumbu itu sama dengan garis ya. Garis sama aja dia. Garis. Nah, tadi kalau di koordinat ya, Miss kan sudah sampaikan ada dua garis. Nah, garis yang digunakan teman-teman, kalau yang dia tiduran nih atau gini ya, nah itu namanya sumbu atau garis X. Sedangkan kalau yang berdiri tegak, maaf ya kurang lurus ya. Nah, kalau yang berdiri tegak itu namanya sumbu atau garis Y. Teman-teman harus tahu perbedaannya ya. Kalau tiduran, X. Kalau berdiri tegak, itu Y. Nah, ini akan kita gunakan untuk membaca koordinat, teman-teman. Kita teman-teman harus tahu dulu untuk sumbu-sumbunya. Sama, nanti yang kedua kita mengajari sprite untuk bergerak di sekitar stage. Maksudnya apa? Nanti kita tentukan di manakah titik dari sprite itu akan bergerak, gitu ya. Kita gunakan koordinat itu sendiri. Paham, teman-teman? Jadi ada dua garis ya, sumbu X atau garis X dan juga sumbu Y atau garis Y gitu ya. Nah, kita coba cari pemahaman dulu di sini teman-teman. Nah, kita coba cari di sini ya. Teman-teman di sekolah sudah belajar kan apa itu bilangan negatif sama bilangan positif? Sudah. Sudah ya, udah dari materi kelas berapa tuh ya, bilangan negatif sama bilangan positif. Nah, intinya kalau bilangan negatif teman-teman, itu kan dia berada di sebelah kiri atau sebelum nol ya, sebelum nol dan ditandainya dia apa? Pembedanya. Pembedanya dia ada ini. Ada kayak stripnya ya atau ada minusnya. Nah, di depan angka itu pasti ada strip atau minusnya. Itu dinamakan bilangan negatif. Sedangkan kalau bilangan positif gimana? Bilangan positif itu di mana dia sebelah kanannya angka nol atau di atasnya angka nol. Oke, Elio kenapa? Gimana? Miss bisa izin ke toilet. Boleh, silakan. Izin ke toilet dulu boleh. Nanti Miss ambil ini ya, sambil jelaskan ya. Nanti Aldo silakan untuk mengikuti aja. Boleh, silakan. Nah, Miss tadi sampaikan teman-teman, ada dua tipe bilangan. Ada bilangan negatif sama bilangan positif. Nah, teman-teman harus tahu perbedaannya ya. Di mana dia negatif, mana dia positif. Nah, gunanya untuk apa? Misalkan gini teman-teman. Ini kita punya skala ya, kita punya angka di sini. Misalkan nih, Arfan ya, Arfan baru main nih di taman. Arfan baru main di taman. Nah, lalu Arfan di WA sama mama, misalkan. Arfan, mama minta tolong dong belikan minyak misalkan. Misalkan belikan minyak di Alfamart. Nah, ini Alfamart ya teman-teman ya. Alfamart atau Indomart misalkan. Nah, Arfan naik sepeda nih. Arfan naik sepeda mau ke Alfamart beli titipan mamah tadi. Nah, posisi titik sepedanya Arfan itu ada di titik satu. Nah, di titik satu ya. Nah, coba kalau Arfan mau ke Alfamart, berarti dia harus melangkah sebanyak berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Coba dihitung 1 hingga 6. Berarti berapa? 5. 5. Oke, coba kita hitung ya, teman-teman ya. Nih, misalkan dari titik satu, dia mau ke Alfamart nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Betul, movingnya atau dia 5 step ke
Alfamart. Gitu betul, berarti langkahnya dia ada 5. Nah, sekarang misalkan Arfan sudah beli ya, sudah beli dari Alfamart, sudah beli minyak sama gulanya. Nah, Arfan mau kembali ke rumah dari Alfamart ke rumah. Nah, berarti berapa step teman-teman dari titik 6 ke rumah 4? Berapa? 10? 10. 10. Oke, coba kita hitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul, berarti ada 10 step dari Alfamart ke rumah. Nah, itu untuk membaca dulu, membaca pergerakan ya dari satu angka ke angka lain. Nah, teman-teman betul. Kayak gitu caranya. Nah, oke, kita move lagi ya. Itu tadi untuk bilangan negatif sama positif. Teman-teman, kalau suhu atau temperatur di sekolah sudah pernah belajar belum? Suhu atau temperatur? Sudah belum? Nah, Sudah. Sudah, betul. Nah, misalkan gini teman-teman. Kalau biasanya teman-teman buka nih di handphone, misalkan Miss buka ya di handphone ada cuaca. Temperaturnya berapa? Misalkan di tempat Miss sekarang 26 derajat. Nah, 26 derajat punya Miss nih, ini dia mendung teman-teman. Mendung atau nggak terlalu panas. Nah, karena dia mau hujan kayaknya nih. Makanya dia 26 derajat. Nah, skalanya misalkan Miss punya bilangan netralnya kan 0 misalkan ya. 0. Sedangkan kalau misalkan suhunya itu minus, teman-teman, berarti dia kan jauh lebih dingin ya. Misalkan di luar negeri sekarang kan baru winter nih. Nah, berarti dia kan tuh suhu atau temperaturnya misalkan -10. Nah, ini kan berarti lebih dingin ya, teman-teman ya. Nah, maksudnya di sini gimana? Lihat pergerakannya. Di saat dia sebelah kiri 0 atau kurang dari 0 ke bawah, berarti kan dia semakin minus ya. Berarti dia semakin dingin. Sedangkan kalau pergerakannya dia 0 ke atas atau 0 ke kanan nih, semakin besar nilainya, berarti dia semakin panas gitu. Misalkan temperaturnya 40 derajat. Nah, berarti kan dia semakin panas ya, semakin ke kanan nih, misalkan 50, 60 gitu udah semakin panas. Mungkin udah di luar batas manusia mungkin ya. Kalau manusia 40 derajat mungkin udah kepanasan gitu. Nah, teman-teman perlu pahami apa di sini? Ketika dia 0 ke kiri atau 0 ke bawah, teman-teman. Misalkan Miss punya angka -100. Jelek banget. -100 gini misalkan. -100 derajat. Kalau Miss tanya, teman-teman, -100 dibandingkan sama -10. Nah, itu secara nilainya besar yang mana? -100. Secara nilainya. Coba. Kalau secara nilainya ya, bukan secara angkanya. 10. Ya, iya betul, -10 ya teman-teman ya. Jadi ketika dia negatif atau minus, walaupun angkanya semakin besar, -1000 pun ya teman-teman ya, nilainya akan semakin kecil karena kan dia semakin dingin, semakin beku, semakin beku gitu ya, semakin beku. Nah, dia kan berarti nilainya semakin kecil. Nah, sedangkan kalau teman-teman disuruh bandingin ya, -100 dibandingkan sama -1 berarti nilainya besar yang mana? Akan tetap lebih besar yang -1 teman-teman ya karena dia semakin ke kanan nilainya. Nah, sedangkan kalau misalkan Miss punya 10 derajat dibandingkan dengan 40 derajat, mana yang lebih besar teman-teman? Ini positif ya, bilangan atau angka positif. 40, Miss. 40 betul. Karena kan dia semakin ke kanan, makanya nilainya semakin besar. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau negatif, walaupun angkanya semakin gede atau semakin banyak, itu nilainya justru makin kecil gitu. Dibandingkan sama -1, dia akan lebih besar. Gitu ya. Itu untuk bilangan positif dan juga negatif. Paham, teman-teman? Untuk Elio sama Arfan? Sama Gibran? Paham, paham. Paham ya? Oke, jadi teman-teman harus perhatikan di situ. Ketika negatif, nilainya akan semakin ke kiri, semakin kecil, sedangkan positif dia ke kanan, ya semakin besar kalau positif. Gitu ya. Itu untuk kita cara membacanya dulu aja. Nah, jadi titik awal tadi ada sumbu X, ada ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Nah, gitu untuk ini dulu, untuk cara kita membaca dulu. Nah, setelah ini bisa akan coba teman-teman caranya membaca sprite di
koordinat, koordinat di sprite gitu ya. Nah, misalkan teman-teman punya jendela nih di sini. Ada jendela ya, teman-teman punya sprite kucing. Nah, di manakah letak titik si sprite ini ya? Jadi kita pakai sumbu X sama sumbu Y. Nah, titik potongnya. Nah, di sinilah di mana berada si scratch-nya atau di sprite-nya, sprite kucingnya. Nah, kalau seperti ini, dia nanti X0, Z0. Z0 karena dia berada di titik tengah ya. Titik tengah, titik potong. Nah, itu berarti X0, Y0. Jadi kita nanti pakai untuk ini teman-teman. Cara membacanya. Nah, ini ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau di Scratch itu sumbu Y paling atas itu ada di 180. Sedangkan paling bawah nanti ada minus 180. Sedangkan kalau sumbu X atau yang mendatar ya, paling kanan dia nanti ada 240. Sedangkan paling kiri mentok dia akan ada minus 240. Gitu ya. Ini untuk jendela sprite di Scratch gitu ya. Kita nanti akan coba cara membaca objek dulu teman-teman. Setelah ini Miss akan coba ini ya. Nih, Miss akan coba tunjukkan teman-teman cara membaca koordinat. Nah, kita pakai ini aja. Tunggu ya. Kita pakai cara membaca koordinat yang ini aja. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Nah, Ya sudah. nah ini ada sumbu X. Ingat ya, tadi yang tiduran ada sumbu X sama ada sumbu Y yang berdiri, teman-teman. Nah, misalkan titik itu adalah sprite ya. Misalkan Miss punya sprite A di sini, titik A. Nah, gimana cara kita membaca koordinat? Teman-teman bacanya yaitu X, koma, Z. Gitu ya caranya ya, X, Y. Nah, berarti yang kita cari pertama, teman-teman tarik garisnya ke sumbu X dulu. Misalkan titik A, kita tarik garis dia ke sumbu X. Set, 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 set. Ketemu nih sumbu X kan. Dia ada berpotong sama sumbu X. Berarti nilainya berapa X-nya, teman-teman? Negatif 4. Negatif 4. Jadi bacanya X-nya negatif 4, sedangkan Z-nya berapa? Kita tarik garis ke sumbu Y. Set, 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 set. Nah, dia nemu angka berapa sumbunya? 2. 2. Betul. Berarti cara membaca koordinat titik A gimana? Minus 4,2. Nah, jadi kita baca dulu X-nya, baru Y, teman-teman. Jadi, kalau ditanya, sebutkan koordinat titik A, yaitu minus 4, minus 2. Gitu ya. Nah, itu untuk X dan juga Z-nya. Tuh ya, teman-teman ya. Ini di atas nih salah ya. Dia bacanya harusnya X dulu, baru Y. Gitu, oke? Nah, Miss coba kasih titik lagi teman-teman. Misalkan Miss punya titik di mana ya? Sini deh. Nah, Miss punya titik B di situ. Berarti cara bacanya gimana teman-teman? Titik B. Coba baca koordinat titik B. 5,4. 5,4. Betul, karena ini ya. Tarik garis dulu ke titik X atau ke sumbu X teman-teman. Betul, ketemunya 5. Ketika kita tarik garis ke sumbu Y, set, set, dia ketemunya 4. Jadi teman-teman masukkan dulu X 5, baru masukkan Y-nya 4. Gitu ya. Jadi bacanya X, Y. Betul. Oke, sekarang coba Miss tanya satu-satu ya teman-teman ya. Kita coba latihan dulu cara membacanya. Miss punya titik yang ketiga atau titik C ya. Misalkan titik C Miss di sini. Coba. Arfan, coba baca titik C-nya punya Miss. Itu berarti berapa detiknya ya? C. Coba. X-nya berapa? Z-nya berapa? Yang X 4, Mm-mm. yang Y -1. Betul. X-nya 4, Z-nya minus 1 atau negatif 1 ya. Berarti koordinat titik C 4, koma, minus 1. Itu cara bacanya. Oke, sip. Paham ya berarti ya? Oke, next. Misalkan Miss punya titiknya di mana ya? Di sini, Elio. Coba baca titiknya, titik D punya Miss. Berarti gimana kalau baca titik D? Nih, X-nya berapa, Z-nya berapa? Tarik garis dulu ke titik X.
X-nya minus, minus -2, Betul. Y-nya 4, Z-nya berapa? 4. 4, pintar. Betul. Jadi teman-teman tarik garis dulu ke bawah ke X-nya. Jadi X-nya -2, sedangkan Z-nya dia 4. Jadi cara baca koordinatnya yaitu titik D adalah -2,4. Gitu. Betul, pintar. Nah, coba yang terakhir Gibran, Miss punya titiknya di mana ya? Di sini. Titik E di sini Gibran. Nah, berarti koordinat titik E berapa, Gibran? -7, Mm-mm, X-nya -7, Y-nya -3. pintar, gitu ya. Jadi tetap dibaca dulu ke sumbu X, teman-teman. Ke atas ya. Pokoknya ketemu sumbu X dulu. -7, berarti X-nya -7. Sedangkan untuk sumbu Y-nya atau di titik Y-nya, dia ada di -3. Dia ketemunya di -3. Jadi, cara baca koordinat titik E, -7, -3. Gitu ya. Udah paham teman-teman untuk setiap titik di berbagai areanya? Paham Udah. ya? Paham ya? Oke, sip. Kalau paham, kita langsung cek aja di tugas ya teman-teman ya. Di task pertama, nanti teman-teman diminta untuk mencari koordinat. Tunggu dulu, apa ini? Oke, teman-teman diminta untuk mencari koordinat titik agar nanti si roket nih, teman-teman punya roket nanti, roketnya terbang ke titik di mana teman-teman baca koordinatnya, gitu ya. Nanti teman-teman boleh silakan masuk di pertemuan ke-6 ya. Tunggu dulu, Miss mau reload dulu. Pertemuan ke-6 ada koordinat. Nanti teman-teman kerjakan dulu nomor 1. Baru nanti Miss jelaskan lagi untuk nomor 2 sama nomor 3 terakhir nanti. Jadi teman-teman kerjakan dulu nomor 1 aja. Nomor 1 nanti ada penerbangan roket. Teman-teman diminta untuk apa? Diminta untuk membaca titik roketnya. Nah, untuk tugas yang satu dulu nih, teman-teman langsung ketik aja nanti. Misalkan -1. Tunggu. -1, -3, gitu sampai selesai. Itu diketik aja. Nomor 2 juga sama sepertinya. Tunggu dulu. Oh, nomor 3 kayaknya games deh. Nah, nanti teman-teman lewatin dulu aja ya. Nomor 2 sama 3-nya di skip dulu aja karena ini cuman game. Teman-teman langsung masuk ini ke yang picture ya. Baca dulu boleh. Baca untuk instruksinya, lalu baru di selanjutnya. Nah, teman-teman nanti baru kerjain yang ini. Jadi 2 sama 3 di skip dulu aja. Gitu ya. Buat teman-teman kerjakan yang ini. Nih, di sini kita punya ada roket, teman-teman. Roket awalnya dia titiknya di 0,0 di tengah ya dia ya. Di sumbu X0, Y0. Nah, dia diminta untuk terbang ke satu titik di sini. Nih, berarti di titik ini berapa koordinatnya, teman-teman? Titik merah itu 4, 4. X-nya 4. 4, itunya 4, Y-nya 4. Iya, X-nya 4, Y-nya 4. Nah, teman-teman langsung ini aja nanti kasih blok kodenya, pergi ke X diganti nanti berarti 4, Z-nya juga diganti 4. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman nanti baru play. Tuh, roketnya dia akan terbang ke titik yang teman-teman baca tadi. Nah, roketnya akan terbang di situ. Kalau misalkan salah miss, ya dia nggak bakal terbang ke titik tujuannya, gitu ya. Teman-teman harus betul dulu cara membacanya. Gitu. Itu untuk contoh nomor 1. Miss contohkan 3 ya teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau ini kita ada dua titik, berarti gimana? Teman-teman nanti susun aja 2 kali. Susun 2 kali, baca koordinat titik pertama. Misalkan itu berapa? -60, berapa? Z-nya berapa? -60 sama -20. Nah, teman-teman baca dulu satu persatu titiknya. Misalkan itu berarti -60, -20, titik kedua dia 60, -40 misalkan. Nah, baru nanti di play teman-teman. Tuh, roketnya dia akan menuju ke titik di mana teman-teman paskan posisinya gitu. Nah, untuk yang lain teman-teman nanti boleh silakan untuk dikerjakan ya. Misalkan ada 4 titik, ada 5 titik, nanti teman-teman tinggal kerjain aja sesuai sama titiknya. Gitu. Paham untuk instruksi soal nomor 1, teman-teman? Sudah paham belum? Mudah-mudahan paham.
Mudah-mudahan paham. Oke, nanti kalau misalkan ada kesulitan, nggak apa-apa, Miss bantu ya untuk ngerjainnya. Oke guys, kalau gitu boleh teman-teman silakan untuk masuk ke Algonova dulu. Silakan kerjakan yang nomor satu, penerbangan roket. Ya, Miss boleh share silakan. Iya, screen atau enggak? iya, iya, boleh silakan untuk share screen. Untuk sekarang teman-teman share screen dulu. Ya, wih, langsung gercep banget. Teman-teman boleh kerjakan yang nomor satu dulu, penerbangan roket. Oke, nah itu diketik aja, teman-teman langsung ketik aja di keyboard nomor satunya. Mana ya ini? Langsung ketik di keyboard aja. Minus satu, spasi. Minus tiga, spasi gitu. Oke, tunggu dulu. Itu baterainya punya Gibran hampir habis ya. Nah, Waduh, waduh, nanti nggak apa-apa. Coba se ininya dulu aja. Miss, ininya apa ya? Lupa lagi, Miss. Tunggu, Miss kirimin coba. Punya Gibran. Miss kirimin di kolom chat Zoom private ya Gibran ya. Tuh, Miss kirimin di kolom chat. Boleh silakan dibuka. Oke, Elio boleh silakan masuk ke pembelajaran. Kerjakan yang nomor satu dulu nanti. Terus ini lagi. Ini buka pembelajaran aja, Elio. Buka pembelajaran. Oh, tadi udah masuk atau beda? Itu dari Ak- tadi matematika senior. Oh, coba ganti dulu akunnya. Nih, punyanya Elio nih. Oh, Elio tuh ikut match juga ya. Itu di layar kelihatan? Hmm. Miss anotat di ininya Elio. Oh, kalau nggak Miss kirimkan di kolom chat Zoom aja deh coba. Sudah. Oh, sudah bisa. Ada? Bisa. Ah, Nah, coba itu satu, dicoba satu R. Pas satu. Nah, nah. oke, betul. Oke, silakan kerjakan dari yang nomor satu dulu. Wih, Arfan dah ngebut. Boleh nanti bonusnya dikerjakan sekali, nggak apa-apa, teman-teman. Oh, ini biasa. Pasti dulu dong. Oke, nanti kalau ini mengganggu, boleh di-close aja itu, Elio. Nih, yang bawah nih, kalau mengganggu, di-X aja nanti. Nah, oke, lanjutin. Ayo kita mulai. Eh, Eh, yang asam-asam. Yang asam-asam. Mama biasanya pengen sirsak, Teteh pengen
tapi nggak Nah, langsung ke situ aja kerjakan yang selanjutnya. Langsung ke yang gambar aja, Elio. aja yang Ya, baru nanti next nomor 4. Sip. Nah, Hmm. kerjakan itu. eh Nah, baca untuk titiknya. Nah, hati-hati untuk negatif sama positif ya, teman-teman ya. Kadang terbalik-balik. Oke, jangan lupa nanti di play, di run. Tuh, oke. Next. Oke, guys, silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau ada kesulitan, tanya Miss boleh. Arfa, nanti kalau misalkan yang nomor 10 udah selesai, kerjakan yang bonus, boleh silakan. Biar terbiasa membaca dulu. bener nggak dua yang X-nya. Oh, sorry. Nah, kalau dia pas di antara titik gimana, di garis gimana, Miss? Nah, nanti berarti dia garisnya 0, gitu ya. Antara X atau Y-nya ada yang 0. Nah, apakah itu? Nah, betul, pinter. Nah, kebalik nggak itu, Elio? X-nya yang berapa? Nah, pinter. Gitu. Nah, teman-teman kadang terbalik aja di situ mana X mana Y. Nah, kalau dia pas di garis gitu gimana? Berarti X-nya berapa itu titiknya? Nah, Y-nya yang 0 karena dia nggak ke atas, nggak ke bawah. Nah, Z-nya yang 0 dia. Karena dia tidak ke atas dan tidak ke bawah. Itu ada 00 tuh, Helio? 00. Nah, pinter. Nah, jadi dia cuma membaca di garis X doang. Tuh, di sumbu X doang. Gitu ya. Ya, habis. Oke, oh. Aduh, baterainya udah mau habis ya. Gibran di mobil ya? Iya. Tapi tante ada bawa laptop kita nih. Gimana ya? Bentar. Bawa aku. Tuh, Enggak, soalnya ini laptop ya. kalau lewat handphone, di scratch-nya nanti yang nggak bisa. Iya, Miss. Sekarang usahain dulu secepatnya. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Nanti kalau misalkan memang tidak bisa, nanti Gibran selesaikan di luar kelas nggak apa-apa, gitu ya. Nanti Miss kirimkan untuk caranya gimana. Gitu. Biasanya kan videonya juga ada tuh di playlist ya. Iya, Miss. Oke, nanti kalau bisa gabung lagi, silakan. Atau mau gabung pakai handphone dulu biar bisa mendengarkan dulu, tapi ngerjainnya nanti juga nggak apa-apa, gitu ya. Iya, Miss. Oke. Itu zoomnya nanti lewat HP aja. Siap. Kan di rumah nggak bisa. Oh ya, beres. Apa ya passwordnya? Password wifi. Ya.
Nah, bonusnya nanti Baru silakan ingat pakai dikerjakan itu. sebisanya aja, nggak apa-apa teman-teman. Miss kasih waktu sampai 16.55 ya, mungkin ya. 55 nanti baru kita lanjutin. Teman-teman kerjain dulu untuk yang bonusnya. Gampang kok itu juga. Kalau sudah 55 baru nanti next kita ke yang materi yang scratch. Yang kedua, tugas kedua. Cepat-cepat. Aku minta cepat, aku minta cepat. Keburu mati laptopnya. Cepat, aku minta cepat. Gak apa-apa Gibran, itu kan udah sampai bonus kan? Gak apa-apa, sebisanya aja untuk yang bonus. Oke, nah untuk Arfan di yang bonus terakhir itu titiknya ada 5 ya. Jadi yang nggak kelihatan nih di sini, di pas di roketnya, situ ada titiknya juga tuh. Jadi nilai titiknya ada 5. Oke ya. Kalau di tengah-tengah gimana Miss? Ya berarti 0,0 gitu. Oke. Ini udah sampai bonus semua ya ini ya. Sebisanya aja Miss kasih waktu sampai 16.55. Nah, ada 5 titik jadi Arfan. Oke, good job. Sip, Arfan udah selesai ya. Berarti untuk yang nomor 1, boleh silakan istirahat dulu nggak apa-apa. Baru nanti kita lanjut yang nomor 2, scratch koordinat. Nanti Miss jelasin dulu untuk scratch-nya seperti apa. Kita penggunaan koordinatnya ya. Bener, Miss. Oke, kita tunggu dulu teman-temannya sampai 16.55 deh. Biar dimaksimalkan dulu untuk pengerjaannya. Kalau untuk yang koordinat, teman-teman ini nggak terlalu Dan banyak, 702 ya. nggak terlalu rumit banget kok. Jadi teman-teman nanti kalau untuk yang scratch koordinat sama nanti yang terakhir, kayaknya sisa deh waktunya atau mungkin pas ya waktunya. Karena memang di sini materinya lebih spesifik ya. Teman-teman fokus untuk materinya aja. Scratch-nya pun nggak susah. Cuman penerapan dari koordinat aja. Nah, Gibran pelan-pelan ya di situ. Berarti yang nol tuh X-nya yang mana, yang nol Y-nya yang mana, gitu. Betul, pintar. Oke, sip. Mm-mm. Y-nya yang nol nanti jangan lupa. Ada yang Oke, pintar. yang ketiga. Oke, tuh. Minus. Iya, minus. Mm-mm. Y-nya yang nol. Pintar. Oke, sip.
Nah, untuk Elio tuh ada 4 titik. Jangan lupa. Dari itu, dua, tiga, empat. Nah, Wih, kalau yang di level terakhir ada 5 titik ya, Gibran ya. Coba satunya ya. di mana? Di Satunya di tengah-tengah ya. tengah. Pintar. Di tengah-tengah roketnya nih, nggak kelihatan ya ketutupan roketnya. Nah, itu ada titiknya juga. Oke, sip. 240. Ada yang 180. Hmm. 180. Minus 60. Minus 60. Mana minus 60? Minus 180. Ih, minus. Dan ada yang nol. Dan nol. 180. Mm-mm. Oh ya. Iya, Betul. yang minus 80. Hmm? Nah, minus nggak itu? Minus. Oke. Coba running. Oh, itu mah harus ayah sama nenek-nenek dan wadah. Soalnya teteh jadi inti yang akan diundang dan kira-kira akomodasinya ada misalkan gitu. Gitu jadi. Oke, good job Gibran. Udah selesai ya untuk yang nomor satunya. Oke, sip. Setelah ini boleh silakan untuk ditutup dulu nggak apa-apa. Pas habis kayaknya nih baterainya Gibran langsung keluar. Dan Gibran udah selesai nomor satunya. Oke, kita tunggu dulu Elio. Sedikit lagi nih. Oke, good job. Satu lagi Elio, terakhir. Yang sampai bonus itu ada 5 titiknya ya. Silakan dikerjakan dulu. Kita tunggu Elio sampai yang terakhir dulu guys. Tinggal satu. Wih, berarti nomor satunya teman-teman bonusnya dikerjakan semua nih nanti. Keren. Oke. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Pas mati ya Gibran ya. Tadi ya laptopnya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting udah selesai dulu yang nomor satu tadi ya Gibran. Nanti Gibran, ini dulu aja. Mendengarkan penjelasannya Miss yang di scratch koordinat ya. Nanti kalau misalkan Gibran mau ngerjainnya di luar kelas nggak apa-apa. Itu ya, karena kalau aksesnya pakai handphone, kayaknya scratchnya nggak bisa deh dia. Gitu ya. Ini pakai laptop, Miss. Oh, pakai laptop juga. Oke. Oke, kalau pakai laptop aman berarti. Oke, sip. Pakai laptop yang lain ya. Astaga, untungnya masih ada laptopnya. Iya, yang teteh, Miss. Oh, punya teteh. Oke. Apa nanti coba masuk ke Algonovanya dulu aja. Nah, berarti dia masih ada titik yang salah sedikit tuh. Elio. Nah, jangan lupa titiknya ada 5, berarti kurang satu nanti tuh. Nah, satunya di tengah-tengah nanti dia 0,0. Oke, sip, pinter. Oke. Nah, coba di dulu berarti udah selesai teman-teman. Setelah ini Miss akan coba jelaskan untuk yang nomor 6. Nomor 6. Nomor 2. Oke, good job. Elio juga udah selesai ya, teman-teman ya. Berarti untuk Arfan, Gibran, sama Elio nomor satunya sudah selesai semua. Sampai bonus terakhir bahkan ya. Oke, sip. Teman-teman boleh silakan kalau mau istirahat dulu boleh. Elio sama Gibran kalau mau minum dulu atau mau ngapain boleh. Sambil Miss coba prepare ya untuk penjelasan yang kedua, guys. Kita akan coba menerapkan dulu gimana cara terapin ini ya koordinatnya di Scratch-nya seperti yang Miss bilang tadi. Kita
gunakan koordinat untuk taruh tuh sprite-nya di titik yang mana gitu. Nanti coba teman-teman dengarkan dulu penjelasan dari Miss, baru nanti kita coba untuk kerjakan, gitu ya. Di nomor 2, teman-teman, nomor 2 nanti ada berapa soal ya? Coba kita lihat. Ada 5 soal sama 2 bonus. Tapi nanti untuk bonusnya nggak dikerjakan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti kita ada waktu, baru kerjain, boleh silakan. Gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu untuk wajibnya. Ada 5, teman-teman. Nanti baru teman-teman kerjakan nomor 3. Nah, nanti kalau masih sisa waktunya, baru kerjakan bonus. Gitu ya. Biar dia kita maksimal dulu di soal-soal wajib. Gitu ya. Nah, untuk nomor 1, teman-teman sudah ready lagi? Kalau sudah ready, Miss jelaskan dari yang nomor 1. Oke, boleh silakan konfirmasi ya. Elio, Arfan, sama Gibran sudah ready belum? Ready. Sudah. Sudah. Elionya sudah ready belum? Masih minum? Atau masih kemana nih Elio? Bentar, kita tunggu Elio dulu. Elionya baru minum mungkin atau istirahat kemana? Bentar. Baru kita mulai. Nah, kalau ini nanti teman-teman, kita pakai koordinat. Cuman kita juga pakai ini ya, panah ya. Di keyboard, teman-teman di keyboard laptop, di sebelah kanan bawah. Nah, Elio sudah ready, Elio? Sudah, oke, sip. Nah, nanti teman-teman yang nomor 1 kita ada sprite apa nih? Roket ya, sprite roket. Di sini ada teleportasi. Dan ya teleportasi itu apa? Berpindah ya. Nah, nanti teman-teman menggunakan panah atas dan juga panah bawah. Teman-teman di keyboard sebelah kanan bawah nih di ujung itu kan ada panah atas bawah, ada kiri kanan. Nah, teman-teman nanti pakai yang atas bawah. Buat apa? Untuk memindahkan sprite roketnya. Jadi dia akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Atas bawah ya. Dari gurun sama ini lembah gitu ya. Dari gunung, lembah, gurun, lembah. Nah, teman-teman nanti silakan untuk diikutin dulu. Kalau mau baca di clue-nya boleh silakan. Jadi kita pakai event, pakai gerakan, pakai event, pakai gerakan. Nah, seperti yang kita pelajarin dulu teman-teman, event kan ada beberapa. Nah, nanti kita gunakan yang event ketika tombol ditekan. Ya, kita pakai 2. Tadi kan ada tombol panah atas sama tombol panah bawah. Jadi teman-teman pakai 2 ini eventnya ya. Ketika tombol panah atas ditekan dan juga ketika tombol panah bawah ditekan. Nah, teman-teman, Miss mau teman-teman perhatikan dulu di blok kode ini. Blok kode biru yang pergi ke X dan Y. Nah, diperhatikan apa? Nih, ketika Miss misalkan pindahkan ya, kan roketnya sekarang di atasnya, di atas gunung nih, di atas pasir. Misalkan Miss pindahkan dia ke sini, apakah angka di blok kode biru itu akan berubah? Kan itu 158 sama Y4 ya. Kalau Miss taruh di sini, berubah nggak angkanya? Berubah kan? Nah, sekarang Iya. coba Miss, iya betul. Coba Miss taruh di sini, berubah lagi nggak dia angkanya? Iya. Iya, berubah karena dia pakai apa? Koordinat tadi, teman-teman. Misalkan ya di sini ada sumbu X sama sumbu Y gini. Nah, dia akan kembali ke titik sini. Dia akan membaca titiknya di mana di roketnya itu berada. Nah, makanya teman-teman nanti geser dulu misalkan di panah atas, berarti kan dia di atas. Sini taruh. Nah, baru nanti taruh nih di sini. Baru ketika tombol panah atas ditekan, berarti koordinatnya seperti ini. Nah, kalau di bawah berarti teman-teman pindahin dulu. Pindahin dulu roketnya, taruh. Nah, baru nanti taruh untuk koordinat yang baru atau koordinat di bawah. Gitu ya. Nah, coba kita ketika di running atau bendera hijau ditekan, teman-teman klik panah atas. Tuh, dia akan berubah ke atau berpindah ke tempat titik atas. Sedangkan kalau Miss tekan tombol panah bawah, dia akan pindah ke bawah. Gitu ya. Jadi ada 2 tombol teman-teman bisa gunakan. Paham untuk cara membaca koordinatnya? Paham ya? Geser dulu sprite-nya, baru pakai titiknya. Gitu ya. Oke? Oke? Oke. Nah, jadi nanti Oke. teman-teman, oke. Baru dipindah. Geser dulu, baru kasih titiknya. Gitu ya. Kalau sudah, nanti boleh silakan disimpan, baru dicek ya. Kalau sudah betul, nanti kita next nomor 2 guys. Nah, kalau nomor 2 ada apa ini? Coba kita lihat ya.
Tunggu dulu. Nomor 2 ada bintang. Bintang muncul secara acak di berbagai tempat. Nah, nanti gerakannya teman-teman pakai apa? Pakai bendera hijau aja kayaknya nih. Nah, ketika bendera hijau diklik, dia akan berpindah-pindah random, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kayaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, teman-teman kalau mau baca sini silakan. Oh, 4 kali ternyata. Pindahnya 4 kali. Nah, nanti gimana caranya? Di sini ada penundaan ya, atau pakai tunggu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman, ketika bendera hijau diklik, posisikan dulu di mana dia pertamanya. Misalkan bintangnya di sini. Nah, baru kasih ini pergi X dan juga tadi apa penundaan? Tunggu ya, tunggu 1 detik. Nah, ini baru satu gerakan. Berarti teman-teman nanti pindahkan sebanyak 4 kali. Misalkan kedua di sini. Pergi ke tunggu. Pindah lagi, geser lagi ke sini. Pergi ke tunggu lagi. Sama yang terakhir pindahnya di mana? Misalkan di sini. Nah, kasih pergi ke. Apakah terakhir pakai tunggu? Pakai tunggu lagi nggak? Enggak pakai. Enggak. Nggak usah ke di terakhir tuh tidak perlu nggak apa-apa karena apa dia tidak perlu untuk menunggu dia kembali lagi di posisi pertama gitu jadi teman-teman untuk ini nanti silakan yang terakhir nggak usah kasih tunggu ya tunggunya cukup ketika dia berpindah aja 1, 2, 3, 4 sudah dia akan berhenti di sini gitu ya nah nanti boleh silakan simpan baru cek yang penting gerakannya berpindah sebanyak 4 kali paham teman-teman. Paham. Nanti kalau sudah boleh silakan simpan baru dicek gitu ya. Itu untuk nomor 2. Kita lihat nomor 3 sekarang. Gampang kok teman-teman untuk scratch-nya nih. Yang penting teman-teman paham untuk menempatkannya dulu. Menempatkan titik koordinatnya. Oke, tadi berarti sudah ada bintang. Ini selanjutnya ada apa nih? Bulan. Ada bulan teman-teman. Nah, ada berapa kali perpindahan? 3 kali. Nah, penundaannya pakai apa? Tunggu lagi ya, pakai tunggu. Nah, teman-teman nanti di sini, ketika bendera hijau diklik, awalnya bulan di kiri, di tengah, lalu di kanan. Gitu ya, berarti dia berpindah sebanyak 3 kali. Sama kayak tadi, ketika bendera hijau diklik, posisikan dulu bulannya di kiri. Baru kita kasih ini, pergi ke tunggu, kita geser dia ke tengah ya. Gerakan yang kedua, baru tunggu, sama yang terakhir di sebelah kanan. Baru kasih pergi ke. Sama ya, terakhir nggak perlu kasih tunggu. Udah gitu doang. Ketika teman-teman bendera hijau diklik, kiri, tengah, kanan. Dia akan berpindah sebanyak 3 kali. Gitu ya. Nanti boleh silakan simpan lalu dicek lagi, teman-teman. Itu untuk yang bulan nomor 3. Kita lihat untuk yang nomor 4. Nomor 4 ada kepiting. Dia dari kiri, geser dikit kanan, geser lagi, geser lagi, geser lagi, sampai dia ke paling kanan. Nah, dia berapa kali geraknya? Sebanyak 5 kali. Nah, di sini ada beda. Tadi kan kita pakai pergi ke ya. Kalau sekarang kita pakai atur X. Karena apa? Karena posisi si kepiting ya, dia cuma bergerak ke sumbu X doang. Dia nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi teman-teman pakai atur X aja. Sebanyak 5 kali ya geraknya ya. Ketika bendera hijau diklik, posisikan dulu. Kepitingnya di mana? Di sebelah kiri dulu misalkan. Nah, baru kasih atur X, tunggu 1 detik, geser sedikit ke kanan, kasih atur X, tunggu 1 detik, gitu ya, sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali, misalkan ke sini, kasih atur X lagi, tunggu 1 detik, ubah lagi ke kanan lagi, sebanyak 5 kali pokoknya. Ini berarti baru 4 ya. Satu lagi berarti. Satu lagi ke paling kanan. Nah, kasih atur X. Sudah. Berarti dia akan berpindah dari kiri, kanan, 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 kanan. Itu sebanyak 5 kali. Gitu ya. Untuk yang kepenting, paham teman-teman? Paham. Paham ya. Yang penting teman-teman ingat pakainya atur X ya. Boleh silakan simpan baru cek untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 5, teman-teman, terakhir ya. Ini nomor 5 kita disuruh apa? Coba lihat dulu. Hmm, nomor 5. Di sini ada termometer seperti yang kita lihat tadi ya. Ada derajat sama derajat plus sama derajat minus. Nah, teman-teman nanti lihat di sini. Dia pakainya sumbu Y, kan dia cuma ke atas bawah ya. Jadi dia nggak pakai sumbu X. Nah, teman-teman ketika bendera hijau diklik,
dia berarti ke atas tuh 40 derajat panas. Turun dikit 20 derajat hangat, turun lagi dingin, makin minus sangat dingin, makin minus lagi dia beku. Gitu ya. Jadi ada 5 gerakan nanti teman-teman. Panas, hangat, lalu dingin, sangat dingin, sama beku ya. Jadi teman-teman ada 5 gerakannya. Nah, caranya gimana? Hampir sama, tapi nanti tidak pakai tunggu, teman-teman. Ketika bendera hijau diklik, teman-teman geser dulu ini. Merah-merahnya digeser dulu ke 40 derajat misalkan. Karena panas ya dia ya. Panas. Nah, teman-teman kasih atur Y, katakan. Pakainya kita katakan, teman-teman. Katakan apa pertama? Panas. Panas misalkan. Baru kalau kayak gini teman-teman geser merahnya agak turun sedikit ke sini misalkan. Apa yang kedua? Atur Y-nya diganti sama katakan lagi satu kali. Apa katakannya? Hangat, hangat. Turun lagi sebanyak 5 kali nanti ya. Di sini daftar masuknya dingin nih di 10 derajat ke bawah ya. Itu sudah termasuk dingin, teman-teman kasih dingin. Turun lagi sampai agak minus teman-teman. Nih minus ini ya, tapi belum minus di bawah -10. Misalkan gini, kasih katakan lagi. Apa? Sangat dingin. Dingin. Sama yang terakhir, di paling bawah. Dia di kisaran -20 ke bawah, teman-teman. Nah, ini nanti baru kita kasih katakan beku, gitu ya. Beku, gitu. Jadi ada 5, teman-teman, kondisinya. Ketika bendera hijau diklik, panas. Berturun dikit, hangat. Turun lagi dikit, dingin. Turun lagi, sudah minus ya. Sangat dingin. Sama yang terakhir nanti paling minus dia beku. Gitu. Jadi pakainya atur Y dan juga katakan. Paham teman-teman nomor 5? Paham belum nomor 5? Paham, paham, paham. Paham ya? Oke, nanti boleh silakan simpan baru dicek. Nah, itu untuk nomor 1 hingga nomor 5. Teman-teman nanti silakan kerjakan sampai emoticon aja ya. Untuk yang bonusnya nanti di skip dulu aja. Kita lewatin dulu untuk bonusnya. Oke guys, kalau gitu boleh silakan kerjakan untuk yang nomor 2 ya. Di scratch koordinat. Boleh silakan untuk share screen teman-teman. Kerjakan yang nomor 2 dulu. Scratch koordinat. Ya, let's go. Kerjakan dulu yang itu tadi, teman-teman. Untuk bonusnya di skip dulu aja. Gak apa-apa. Oke, sudah mulai share screen. Sip. Nah, itu refresh aja nggak apa-apa, teman-teman. Kalau ada ini, ada notifikasi, di refresh aja nggak apa-apa. Oke, baru ke kursus, Gibran. Oke, masuk ke yang itu. Nah, jadi pakai eventnya 2, teman-teman. Ketika tombol panah atas sama tombol panah bawah ditekan. Gitu ya. Sip. Kalau lupa, nanti tanya Miss boleh. Yang penting paham dulu penerapannya. Oke, coba punya Arfan ketika dia di play sudah bisa belum? Nah, itu panah atas sama panah bawah itu panah atas semua nih. Diganti dulu. Yang panah bawah yang mana tadi titiknya? Nah, berarti masih kurang betul tuh posisinya.
Mm-mm. Pakainya bukan bendera hijau diklik ya, Elio ya. Pakainya event ketika tombol ditekan. Tombol panah atas sama tombol panah bawah. Nah, gini. Misalkan mau diposisikan di mana tadi? Nah, di bawah ya. Nah, berarti pergi X yang di bawah dihapus dulu nanti, Arfan. Pakainya yang ini. Nih, taruh sini. Coba ulangin lagi. Bendera hijau ditekan. Panah atas di mana dia? Nah, berarti salah nih panah atasnya. Coba Arfan posisikan roketnya di atas dulu. Pinter. Nah, baru pakai ini yang di panah atas. Nah, pinter. Oke, coba. Sekarang dia coba. Bisa kan? Gitu ya. Simpan baru cek. Nah, ketika tombol apa tadi, Elio? Ketika tombol panah atas dan panah bawah. Jadi ada dua. Nah, panah atas sama panah bawah. Oke, nah sekarang kan ini di panah di bawah ya, berarti kasih tuh pergi X ke panah bawah dulu dong, karena posisinya di bawah dia. Nah, sekarang baru pindahkan nih roketnya ke atas dulu, dipindah dulu ke atas. Pinter. Oke, baru kasih itu di panah atas. Oke, sip. Coba ketika bendera hijau diklik, sudah bisa itu. Ketika bendera hijau diklik, enggak, langsung aja. Nah, coba tekan panah atas, panah bawah di keyboard. Nah, pintar. Gitu caranya. Jangan lupa simpan, baru cek ya. Nah, gitu. Nah, ingat yang terakhir nggak perlu pakai tunggu ya, yang nomor dua. Nomor dua berpindahnya sebanyak 4 kali. Terakhir tidak perlu tunggu. Gitu ya. Hmm. Pakainya pergi ke Elio. Pergi ke bukan atur X ya. Jadi Elio posisikan dulu pertama di mana bintangnya dia. Baru kasih pergi X gitu. Nah, pergi X-nya tuh dihapus dulu. Iya, dihapus, diganti pergi X yang baru, pergi ke X. Nah, pinter. Kasih tunggu 1 detik, itu nggak perlu diubah apa-apa. Ganti tunggu 1 detik. Nah, sekarang pindahin bintangnya di mana gerakan kedua. Oke, pinter. Kasih pergi X lagi yang baru. Nah, oke, kasih tunggu. Pinter. Kayak gitu, dipindahin lagi 4 kali ya. Yang terakhir nanti tidak perlu kasih tunggu. Tuh. Oke, pinter. Pakainya atur X betul. Nah, kasih tunggu sekarang Arfan. Betul. Nah, baru nanti digeser kepitingnya. Nah, itu 3 kali Gibran. Jadi dia gesernya 3 kali. Sekarang Gibran coba pindahin dulu ininya, bulannya. Ditutup dulu klunya. Nah, pindahin bulannya ke kiri, pintar. Baru nanti kasih pergi ke-nya. Ke kiri dulu, ke kiri dulu coba. Nah, pergi ke-nya pakainya yang ini. Itu dihapus dulu.
Pintar. Nah, tunggu 1 detik baru nanti pindahin bulannya ke tengah. Pindahin bulannya ke tengah. Pintar. Nah, ganti pergi X-nya. Oke, terakhir berarti nanti ke kanan dia. Itu ya. Sip. Nah, itu sama tadi Elio. Kita pakai ketika bendera hijau diklik, geser dulu bulannya ke paling kiri. Nah, kasih pergi ke X-nya. Jangan terlalu kiri banget. Nah, pintar. Nah, pakai pergi X, pergi ke X, kasih tunggu. Kasih tunggu dulu nanti jangan lupa. Mm-mm. Lalu kasih itu pintar, kasih tunggu lagi, baru nanti ke kanan. Oke, sip. Nah, coba di running bisa nggak? Jangan lupa disimpan ya. Nah, betul, turunin dikit, Arfan. Nah, pintar. Oh, oke boleh silakan Gibran kalau mau istirahat dulu boleh. Atau nggak usah di laptop dulu nggak apa-apa. Ya, istirahat dulu aja kalau mau ya. Di mobil soalnya kan pusing nanti. Oke, istirahat dulu aja Gibran. Dikerjakan lagi nanti nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, oke sama-sama Gibran. Dah sambil ini dulu aja istirahat nanti kan masih bisa denger Miss, dengerin aja nggak usah dilihat laptopnya ya. Nanti pusing. Oke, kita tunggu dulu teman-temannya. Nah, atur ke X-nya dia pakai 5 kali. Alio, tapi dikasih tunggu juga ya. Nah, ini kebanyakan tuh dia 6 kali itu punyanya Elio. Nah, kasih tunggu di tengah-tengahnya semua. Nah, pintar. Oke, betul gitu. Coba disimpan, dicek dulu. Oke. Nah, itu yang termometer ada 5. Panas, hangat, dingin, sangat dingin, baru nanti beku. Gitu. Diubah dulu, digeser dulu, pintar. Betul. Nah, kasih ketika bendera hijau diklik. Kasihnya atur Y ya. Atur Y. Nah, kasih atur Y dulu baru katakan. Kasih atur Y dulu baru katakan. Pakai yang ini, Leo. Ini ke sini dulu. Nah, pintar. Berarti dia apa tadi yang pertama? Panas. Oke, Arvan udah selesai. Boleh silakan sampai emoticon terakhir dulu aja. Untuk bonusnya nggak usah dikerjakan dulu ya. Oke, kita tunggu Elio dulu sampai nomor 5 nih. Udah mau selesai. Nah, pas kan nanti waktunya kita tinggal kerjakan yang pilihan ganda nomor 3 nanti, teman-teman. Hangat, betul. Tuh, kasih turun lagi. Oke, segitu nggak apa-apa. Nah, atur Y, dingin, pintar. Oke, sip. Nah, setelah ini nanti kalau udah selesai, Miss baru jelaskan yang nomor 3, guys. Cuman pilihan ganda aja kok, nomor 3. Oke, betul. Dingin. Nah, kurang satu lagi nanti. Itu, Elio. Kan panas, hangat, dingin. Sangat dingin dulu baru beku. Itu sangat dingin. Pintar. Sangat dingin.
Mm-mm. Nah, kasih turun lagi. Oke, boleh segitu. Nah, atur Y, baru dia beku. Beku. Oke, sip. Ya, jangan lupa disimpan ya. Lupa nanti. Oke, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Untuk emotikonnya silahkan dikerjakan sampai akhir dulu. Untuk bonusnya nggak usah dulu ya. Teman-teman, karena waktunya juga sudah mepet. Oke guys, berarti untuk Arfan juga sudah selesai ya. Miss izin untuk stop share dulu sebentar. Miss jelaskan untuk yang nomor 3 guys. Nomor 3 kalau Gibran masih mendengarkan, boleh silakan didengarkan aja. Nggak usah dilihat layarnya ya. Nah, untuk yang nomor 3 nanti ada berapa ya? Ada 3 pertanyaan kayaknya nih. 3 atau 4 pertanyaan ya. Nih, yang pertama teman-teman diminta apa? Misalkan ya, diminta membaca koordinat diamondnya. Nih, misalkan diamond yang pertama nih yang hijau, teman-teman baca dulu koordinatnya. Misalkan 5, minus 5 gitu ya. X-nya 5, berarti teman-teman geser nih. Angka 5 tempatkan di X, minus 5 di Y. Nah, nanti dibaca yang lain juga. Misalkan sampai udah selesai ya di ini, kayak kristal nih. X-nya berapa? Minus 4. Y-nya 4. Oke. X-nya minus 4. Nih, teman-teman geser ininya. Minus 4 sama Y-nya 4. Nah, nanti teman-teman yang lain juga dimasukin aja X-nya berapa, Y-nya berapa misalkan. Nah, udah nanti tinggal di centang hijau. Itu untuk yang nomor 1. Kalau nomor 2, kebalikannya teman-teman. Ini teman-teman disuruh geser diamondnya ke titik yang mana. Misalkan. Ini dia di minus 3 minus 7. Oh, minus 3 minus 7 di mana? Misalkan di sini. Nah, kalau diamond yang ini, minus 3 minus 1, misalkan di sini. Nah, teman-teman cari titiknya di mana untuk diamond-diamondnya. Gitu ya, itu untuk nomor 2. Kalau nomor 3, nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, yang nomor 3 harus gimana? Nih, di gambar posisi bolanya di mana sih? Dia di sini kan? Nih, di sini. Nah, teman-teman berarti nanti cari apa? Cari angka X yang minus sama angka Y juga minus ya. Intinya itu. Jadi teman-teman cari mana dia kan ini nggak pas ya, nggak pas di 160. Jadi teman-teman nanti kira-kira aja mana yang minus-minus gitu ya. Jawabannya ada satu. Nih, di sini nanti pilihannya cari yang minus-minus. Baru nanti teman-teman jawab gitu ya. Untuk nomor 3, 4, 5, teman-teman silakan kerjakan sesuai sama pendapatnya teman-teman aja. Gitu. Paham guys? Untuk yang pilihan ganda? Paham. Paham. Oke, boleh silakan kerjakan yang nomor 3. Yuk, silakan kerjakan nomor 3, boleh share screen. Oke, gampang itu. Cuman baca koordinat doang. Sip. Nomor 1. Nah, angkanya yang digeser ya nanti ya. Coba. Diamondnya dia di titik mana? Ditunggu dulu kalau masih loading ya teman-teman. Mm-mm. Nah, jangan salah itu di mana coba? Leo. 5 punyanya siapa? Diamond yang mana? Nah, pintar. Oh, ini belum muncul ya, masih ada minus 5 harusnya. Coba di-refresh dulu, Leo. Ini soalnya belum muncul juga gambar yang ininya. Gambar harta karunnya. Coba boleh di-refresh dulu? Saya belum muncul semua nanti tuh. Nah, sudah. Oke. Coba disusun lagi.
Oke, untuk Arfan udah sampai nomor 4, 5, 6. Boleh silakan dijawab sesuai sama pendapatnya aja. Habis itu kita tunggu dulu Elio untuk mengerjakan yang ini. Gibran nanti kerjainnya di luar kelas aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke guys. Nah, pas kan seperti kayak ininya Miss, apa perkiraannya Miss. Kita pas banget waktunya nanti udah selesai semua nih kerjaannya, tugas-tugasnya. Oke. Nah, kalau itu diamondnya yang digeser. Betul. Oke, Arfan udah selesai ya. Oke, kita tunggu dulu Elionya. Dikit lagi kok. -3, -7, betul. -3, -1, betul. Oke, tinggal di bendera hijau. Centang. Nah, next nomor 3. Sudah betul kok itu Elio? Next nomor 3. Nah, tadi cari yang koordinatnya minus-minus. Yang mana? Betul. Oke, sip. Nah, sip. Tinggal 4, 5, 6. Silakan dijawab sama seperti pendapatnya Elio aja. Oke, guys. Next, nomor 4. Nomor 5. Nah, gitu. Oke, sip. Pinter. Berarti coba Miss sambil cek ya, guys. Kalau sudah masuk belum. Untuk jawabannya. Oke, udah ya, udah masuk. Oke. Udah masuk semua teman-teman. Udah selesai ya. Sip, berarti untuk Elio, Arfan, sama Gibran, untuk materi koordinat, tugas-tugasnya sudah selesai ya teman-teman ya. Kalau untuk Gibran nanti boleh silakan dikerjakan di luar kelas aja nggak masalah gitu ya. Untuk Elio dan Arfan udah selesai semua. Bonusnya bahkan tadi yang nomor 1 udah dikerjakan semua ya. Yang di penerbangan roket tadi udah selesai semua. Oke, sip teman-teman. Jadi kita rekap dulu ya. Untuk materi kita hari ini, kita sudah belajar apa aja? Coba kita lihat dulu. Tadi kita sudah belajar koordinat ya, teman-teman ya. Nih, jadi nanti kita nih, teman-teman boleh silakan di sini. Sistem koordinat itu apa? Jadi teman-teman membaca ya dari sebuah garis sumbu X sama sumbu Y, teman-teman lihat titik dari sprite-nya itu di mana. Gitu ya. Kita akan membutuhkan koordinat untuk apa? Untuk menempatkan sprite di jendela atau di posisi layarnya di mana. Gitu ya. Ingat, ada dua sumbu teman-teman. Kalau yang tiduran nih, yang seperti ini namanya sumbu X, sedangkan yang berdiri itu sumbu Y. Teman-teman nanti ketika di pelajaran matematika di sekolah misalkan, nah itu tetap sama, penerapannya akan menggunakan dua sumbu tersebut, gitu ya. Ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, perintahnya seperti apa, perintah yang di scratch ya, yang teman-teman gunakan tadi. Ada pergi ke X berapa, Y berapa, bisa pakai atur X ketika dia cuma gerakannya ke kanan sama kiri, atau teman-teman bisa pakai atur Y ketika gerakannya cuma ke atas sama ke bawah. Gitu ya. Jadi perintahnya ada 3, teman-teman. Gitu. Jadi nanti kalau yang belum selesai, tugasnya boleh silakan kerjakan di rumah. Untuk bonusnya kalau mau dikerjakan boleh, enggak juga enggak masalah. Gitu ya. Untuk pelajaran selanjutnya teman-teman, di lesson ke-7 berarti ya, kita akan belajar mengubah arah. Tadi kan sprite-nya baru kita tempatkan ya. Teman-teman nanti belajar cara mengubah arah sprite-nya. Dia akan ke kanan atau muter-muter nanti misalkan. Nah, nanti kita akan belajar untuk materi mengarah di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan. Gitu ya teman-teman ya. Untuk materi koordinat dulu, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup paham teman-teman? Elio, Arfan, sama Gibran? Sudah cukup Paham. paham?
Sudah paham ya? Oke, sip. Nanti teman-teman boleh silakan dipelajarin lagi untuk misalkan di sekolah besok ya, di materi koordinat di matematika pasti akan menerapkan penggunaan materi yang sama. Gitu ya. Oke, sip. Kalau gitu kita cukupkan ya teman-teman untuk pelajaran kita hari ini atau pertemuan kita hari ini di lesson 6. Sebelum kita tutup, kita foto dulu. Ya, let's go. Gibran kalau bisa on cam silakan on cam. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita foto dulu, guys. Setelah ini coba di-prepare dulu. Miss hitung mundur ya, teman-teman ya. Oke, let's go. Miss hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, bentar. Miss simpan dulu, guys. Satu. Tunggu dulu. WhatsApp-nya belum terbuka ternyata. Tunggu ya, masih nge-loading, guys. Kalau nggak, Miss simpan di tempat satunya deh. Bentar ya. 1 menit, 1 menit. Maaf, maaf. Gibran pakai ini, pakai avatar ya. Gak apa-apa, biar ikut foto aja nih. Oke, satu lagi guys. Nah, 3, 2, 1. Oke, sip teman-teman. Oke, kalau gitu Miss akhirin ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan guys. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Teman-teman boleh pelajarin lagi. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye. Miss izin untuk akhirin ya.